Dari dulu jadi perhatian insani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita akan belajar di asrama Universitas Medan Area. Ya, tepatnya di gedung paling sudut di area kampus utama Universitas Medan Area. Senang sekali kenapa saya berhadapan dengan piano pada sore berbahagia ini, karena musik tetap menjadi teman yang paling setia ya, paling bisa diikutin, paling bisa dipilih, paling bisa membantu kita untuk membangun good mood kita, khususnya dalam berbagai hal, baik itu persoalan hidup, mood belajar, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan hari ini dengan saya berhadapan dengan piano membantu kalian untuk mengasosiasikan bahwa dalam kondisi apapun, dalam suasana belajar mungkin, dalam menghadapi berbagai aktivitas, tetap harus ditemani dengan musik agar kita bisa tetap happy dalam berbagai aktivitas. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan belajar kewirausahaan kita, dan hari ini saya akan membahas pokok bahasan dari bab 3, teman-teman sekalian. Nah, saya sedikit remind beberapa materi yang kita ulas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di bab-bab sebelumnya. Yang pertama adalah bahwa sebuah bisnis tetap harus punya noble purpose. Saya ingatkan lagi bahwa setiap bisnis harus punya noble purpose. Harus ada satu alasan yang menggugah kita agar kita bisa mengingat betapa besar tujuan dari sebuah upaya yang akan kita lakukan, sehingga mampu menggerakkan seluruh energi untuk dikonversi dalam bentuk kegiatan yang besar pula ya. Jadi noble purpose akan sangat membantu kita dalam mewujudkan sebuah bisnis yang besar, sehingga akan tercipta sebuah karya besar nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pada bab sebelumnya juga kita sudah membahas tentang pentingnya riset ya. Karena riset membantu kita untuk mendasari ya, untuk membantu kita membuat sebuah keputusan. Karena apa? Kita tidak boleh hanya sebatas karena tren, hanya sebatas lagi hits, lagi hype ya kan, lagi viral-viralnya ya kan, lagi viral-viralnya, terus kita kemudian ikut-ikutan dalam membuat jenis usaha yang sedang marak ada di pasaran gitu. Jadi riset membantu kita sedemikian mungkin untuk bisa menciptakan sebuah insight, sebuah gagasan, sebuah formulasi usaha yang benar-benar terukur dan memiliki tingkat strategi, tingkat potensi yang lebih tinggi dan nilai yang lebih luar biasa ke depannya. Dan kali ini kita akan membahas pada bab 3 setelah kita membahas kedua bab sebelumnya. Adapun bab yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah identifikasi calon pembeli. Dan perlu diingat bahwa kita masih di langkah pertama dari Entrepreneurship Smart Guide atau ESG model ya. Baik teman sekalian, kita akan bahas pada bagian-bagian berikut ini. Baik, kita akan coba identifikasi yang pertama sebelum kita kemudian memilih sebuah usaha ya. Setelah kita lakukan riset di tahap awal, yaitu menentukan sebuah gagasan produk dan gagasan sebuah usaha, kali ini kita akan mengidentifikasi siapa kira-kira yang akan mengkonsumsi produk ini, yang akan membeli produk ini, yang akan memanfaatkan produk ini. Yang pertama adalah sebenarnya kita harus coba mencari ya, mengidentifikasi sesungguhnya alasan yang paling kuat untuk kemudian orang itu membeli produk kita apa. Konsumen itu memilih produk kita itu karena apa? Ini harus jelas teman-teman sekalian. Nggak boleh karena lagi viral, karena lagi ngetren, karena lagi bukan. Boleh-boleh saja sebenarnya gitu. Tapi mohon maaf, biasanya ya secara umum ya kan, yang sudah-sudah baik itu Teletela dan es kepal dan produk-produk franchise lainnya yang sebelum-sebelumnya sudah pernah viral sejak antara tahun 2012 sampai dengan 2020 terakhir ini. Kebanyakan pasar ikut-ikutan membangun bisnis yang sama adalah karena tren. Coba lihat, biasanya kalau produk trennya cepat, pasti redupnya juga cepat. Itu mungkin bisa jadi asumsi saya, tapi mungkin teman-teman boleh riset kembali apakah benar pernyataan saya. Coba buktiin sendiri. Nah, jadi teman-teman sekalian, sebelum kita kemudian menentukan siapa pasar kita, maka cari tahu dulu kira-kira apa
Apa yang mengakibatkan kita milih produk ya setelah kita riset yang pertama? Apa yang mengakibatkan kita memilih produk yang kita sudah riset itu, ya kan? Apakah kira-kira kalau diasumsikan ada nggak calon pembelinya? Kira-kira siapa yang akan membeli kalau produk ini kita ciptakan? Kalau produk ini kita gagas gitu. Jadi harus benar-benar bisa kita identifikasi calon pembelinya dulu. Kalau nggak ada calon pembelinya ya, coba dipikir ulang. Kalau hanya sebatas kita beranggapan bahwa ini produknya keren, inovatif. Tapi kalau nggak ada pembelinya gimana? Karena bagaimanapun bahwa dalam lingkup bisnis, yang paling penting adalah produk itu ada manfaatnya, sehingga ada pembelinya gitu. Jadi harus kita pastiin dulu bahwa pada saat kita memilih produk adalah pastiin kita bisa menciptakan pembelinya atau pembelinya bakalan ada. Atau ada yang membutuhkan produk itu. Ini harus jelas teman-teman sekalian ya. Nah, berikut yang kedua adalah setelah kita menemukan pembelinya, bagaimana konsumen memperoleh produk yang kita ciptakan? Karena nggak mungkin juga kan, kita udah ciptain produknya, ya kan? Kita udah create ya, pastikan targeternya ada, calon pembelinya ada, calon konsumennya ada, tapi cara memperoleh produknya itu sulit itu, wah kasihan dong gitu. Kita udah buat produk tapi nggak tahu cara mendapatkan produknya gitu. Pembeli bingung gitu, kemana kalau harus beli, ya kan? Udah iklanin, udah disebar di media-media, tapi kemudian nggak ada kontak yang memastikan bahwa kemudian orang diarahin kemana gitu. Nah hari ini kan banyak sekali kalau di media-media digital gitu ya, baik itu di online shop ataupun landing page, di Facebook advertising mungkin ya. Jadi harus jelas teman-teman sekalian, pastiin bahwa konsumen mudah mendapatkan produk kita, gampang, nggak sulit, nggak perlu banyak effort gitu ya. Kalau bisa effortless lah gitu, ya kan? Karena apa? Semakin sulit konsumen mendapatkan produk, maka akan semakin mempertimbangkan pula si konsumen untuk memilih produk kita. Akhirnya apa? Mereka akan beralih ke produk yang sama, sejenis dengan kebutuhan mereka. Nah, jadi kalau produknya udah tepat, pastiin cara memperoleh produknya juga harus mudah gitu. Kalau nggak mudah, wah bakal nggak kejual, serius gitu. Mau bagus banget sekalipun iklannya, tapi kalau cara mendapatkannya jadi sulit barangnya di pasaran, maka ini akan menjadi pertimbangan bagi konsumen. Jadi pastiin produknya udah siap, ya kan, pembelinya sudah jelas siapa, ya kan, usianya berapa, bla 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 gitu ya. Kemudian adalah pastiin bahwa produknya mudah didapatkan. Nah kemudian kira-kira produknya sudah jelas, ya kan, pembelinya siapa, cara mendapatkannya bagaimana. Berikutnya adalah bagaimana cara mengelola pelanggan gitu. Sebab pelanggan itu butuh alasan untuk memilih produk kita. Bisa jadi dia baca, cari bahan, buka-buka artikel, sehingga akhirnya pilih produk kita. Artinya, orang untuk mendapatkan produk kita itu butuh sebuah upaya gitu. Nah, ketika orang sudah mencoba mencari sebuah upaya, bahkan mungkin harus mengorbankan paket internetnya gitu ya, mengorbankan transportnya untuk keliling ke sana kemari cari barang, akhirnya dapetin barang. Tapi berikutnya nggak kita kelola gitu, nggak kita hampiri, nggak kita engage gitu kan, nggak kita kelola pelanggan kita gitu. Maka bisa jadi dia akan beli sekali, akan datang sekali, dan akan pakai sekali saja gitu. Nah, jadi kita juga harus pintar mengelola pelanggan kita gitu, agar dia bisa hadir berkali-kali. Karena apa? Pelanggan adalah raja. Nah, kenapa kita juga harus kelola pelanggan? Karena kita harus sadari bahwa mereka udah belain kita, ya kan? Bisa jadi mau ke toko kita, ya kan? Itu butuh melewati kemacetan yang padat, ya kan? Harus mungkin serempet becak mobilnya atau sepeda motornya, belum dibentakin, belum panas-panas terik matahari. Maka ini harus kita pikirkan gitu. Jadi pelanggan harus dibanjain, mudahin cara dapetin barangnya, ya kan. Kemudian enak-enakin gitu, diseneng-senengin pelanggan kita gitu, sehingga apa? Mereka akan jadi pelanggan loyal kita gitu. Ya, jadi harus dikelola pelanggan kita. Berikutnya adalah, oke, pelanggan kita udah mulai beli nih, ya kan, udah mulai berlangganan, udah mulai seneng. Terus terjadi masalah pada produknya cacat mungkin, produknya salah produksi mungkin, atau ada mal produksi mungkin, ya kan. Maka gimana caranya mereka bisa komplain? Sebab apa? Kalau mereka nggak bisa komplain, kan bahaya juga ya. Tiba-tiba misalkan produknya adalah kosmetik, tadinya wajah mereka itu putih tapi pengen diglowingin, pas dipakai produknya malah nggak glowing, malah jadi redup gitu ya. Nah ini kita harus jawab gitu, ya kan. Bagaimana cara mereka tuh komplain, ya kan? Kalau mereka komplain harus kemana, ke nomor handphonenya ada enggak, alamat emailnya ada enggak, atau bagaimana mereka bisa mendapatkan solusi, ya kan? Karena mereka kan udah beli gitu. Terus tiba-tiba terjadi masalah pada produk kita gitu. Kalau tadi hanya sebatas beli barang, mungkin bisa tukar barang. Tapi kalau misalkan harus beli kosmetik atau alat kesehatan atau katakan obat, terus tiba-tiba keracunan, kan tentu ini harus ada jaminan ya bagi pembeli gitu. Maka kita perlu ciptakan kenyamanan bagi pembeli kita dengan apa? Dengan menciptakan katakanlah customer care atau hotline atau email yang jelas, alamat perusahaan yang jelas, alamat kantor yang jelas. Nah, jadi ini harus menjadi bagian yang penting untuk diperhatikan dalam membangun sebuah usaha. Nah, pada bab ini pembahasan kita memang hanya hanya 3 bagian ini yang menjadi bagian yang sangat integral, ya kan? Setelah kita menetapkan produk kita, memang bagaimanapun secanggih apapun produk kita, sebagus apapun produk kita harus mastiin bahwa kita harus menciptakan berbagai alasan, berbagai cara, berbagai upaya agar konsumen memilih produk kita. Kita harus tetapkan siapa yang akan beli. Kita harus pastiin bakal ada yang beli.
kita harus pastiin dan tetapkan bahwa produknya bakal akan dibeli oleh pelanggan kita, ya kan? Nah, berikutnya adalah seperti yang kita bahas tadi bahwa bagaimanapun mempermudah konsumen untuk menemukan produk kita itu juga menjadi bagian yang penting. Jadi nggak boleh juga dilupakan gitu ya. Jadi tahapan-tahapan ini, runutan-runutan ini harus diikuti. Jangan sampai kemudian produk sudah ada tapi dapetinnya susah. Produk sudah ada, pelanggannya nggak ada, calon pembelinya tidak ada gitu. Jadi harus benar-benar produknya ada, maka pelanggannya juga harus ada. Bagaimanapun caranya harus kita ciptakan. Karena cara membangun daya tarik dalam sebuah produk juga sangat banyak sekali teman-teman sekalian. Kita bisa belajar dengan para expert, tapi setidaknya pada riset tahapan kedua ini teman-teman bisa identifikasi ketiga bagian ini. Dan berikutnya adalah bagaimana cara memperoleh produk kita itu adalah menjadi bagian juga yang sangat penting dalam identifikasi riset bagian kedua ini. Karena bagaimanapun ya kan, tanpa kemudahan konsumen mendapatkan produk kita, maka ini akan menjadi masalah gitu. Maka pastiin kita sudah identifikasi, kalaupun nanti produknya sudah tercipta, bagaimana cara mendapatkannya, bagaimana komplainnya, ya kan, bagaimana kemudian memperoleh produk kita, itu harus benar-benar teridentifikasi dengan matang. Semua cara dalam tiga bagian itu harus dimatangkan. Jangan sampai kemudian kita hanya sebatas karena viral, karena lagi bagus, karena lagi potensi, kemudian kita hanya sebatas membuat keputusan produk, kemudian jor-joran begitu saja. Nggak boleh. Kita harus ikuti dulu, ya kan, clearing dulu pada tahapan kedua pada riset ini. Saya pikir demikian pada pertemuan bab ketiga ini ya. Mudah-mudahan bisa memberikan insight ya, karena bagaimanapun bahwa tahapan riset yang kedua ini tetap harus kita lakukan, nggak boleh dilewatin ya. Nanti ada satu tahapan riset lagi di pertemuan mata kuliah berikutnya, dan ini harus mendapatkan jawaban yang clear, matang, dan harus objektif. Agar kita apa? Agar kita bisa membuat sebuah kebijakan yang mampu membela diri kita, hingga akhirnya kemudian produknya pun akan bermanfaat bagi banyak orang, laku, dan bisa sangat memberikan manfaat untuk kehidupan kita. Demikian perkuliahan hari ini. Di bab ketiga ini, kita ketemu di perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.